10% hal yang indah itu didapatkan setelah melewati 90% yang tidak indah. Wow. Itu punggungnya kita. Masalahnya, kita menjudge hidup kita berdasarkan 10% panggungnya orang-orang. Dan kita menjudge panggung orang dengan punggung kita, which is 90% hidup kita yang biasa-biasa aja. Ya, kalau dia masih mikir pendapat orang, hidupnya kurang kepepet. Berarti kuncinya adalah membuat sebuah situasi di mana kita mepetin diri kita sendiri. Workaholic, hustle culture itu cuma berlaku ketika lu tidak mencintai apa yang lu lakukan. Hidup ini harus eksponensial. 2 kali 2, 4. Tapi harus langsung 4 kali 4. Jangan ditambah. Leverage itu merupakan faktor kali dalam hidup kita. Bro, gua goosebump. Gua merinding. Manusia itu bukan burung dalam sangkar. Lu selalu punya opsi. Kalau lu nggak suka posisi lu di hidup sekarang, lu punya free will, lu punya kehendak bebas untuk merubah hidup lu, untuk merubah nasib. Kalau kalian percaya diri dengan keuangan kalian, nggak perlu pakai gold chain kayak rapper. Kalian gantung untuk emas 2 kilo di leher kalian. Just use a simple outfit. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu berkelas, ada temanku, David Noah. Halo bro, Welcome to the show. terima kasih udah diundang. Spesial banget karena gue kayak menebak kalau lu punya satu cara pandang hidup yang sama dengan gue. Oke. Fortis Fortuna Adiuvat. What does it mean? It means fortune favors the bold. Gue sangat percaya bahwa kekayaan itu hanya berpihak, bukan cuma kekayaan ya, keberuntungan. Fortune itu maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar uang. Keberuntungan hanya bisa berpihak pada orang-orang pemberani. Pemikiran itu gue adopsi karena gue berasal dari keluarga yang sangat sederhana, coming from a very humble family, yang benar-benar makan otak-otak sambil nunggu makanan tuh suatu privilege buat kita. Atau naik ojek yang mungkin orang bilang itu sebagai sesuatu hal yang kayak, oh gue susah gue naik ojek. Gue dulu bahkan gak mampu naik ojek, harus naik angkot. Tapi hidup bisa berubah karena keberanian. Gue percaya bahwa orang-orang yang bisa merubah nasibnya adalah orang-orang yang berani coba hal baru, orang yang berani belajar hal baru, orang yang berani untuk dijudge oleh kebanyakan orang. Karena ketika lu ingin merubah nasib, lu harus ngelakuin sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dan di tengah lingkungan yang nggak mendukung itu, berat sekali. Ya. Jadi gue sebagai pengusaha, gue jadi seorang investor, nggak ada satupun orang di keluarga gue yang seorang investor, seorang pengusaha besar. Kita selalu di framingnya adalah, oh hidup ini gak usah muluk-muluk. Kita cukup jadi karyawan, kerja yang bagus, belajar setinggi-tingginya, kita dapat gaji, hidup nyaman, that's it. Tapi ya mungkin sejak kecil gitu ya, gue melihat bahwa oh keluarga kita kok kerja sangat keras gitu. Nyokap gue bangun jam 4 pagi, tapi kita dagang risoles zaman dulu untuk bertahan hidup. Tapi kok hidup kita susah terus, bertahun-tahun gak ada yang berubah gitu. Jadi ya karena sesimpel gak ada yang berani untuk nge-break sistemnya gitu. Gak ada yang berani untuk nge-break kebiasaannya. Makanya dari situ akhirnya gue menemukan quotes tersebut, Fortis Fortuna Adiuvat. Kekayaan hanya berpihak pada orang pemberani, keberuntungan berpihak pada orang pemberani. Akhirnya dari situ, itu yang merubah hidup gue dan gue pengen share filosofi itu untuk banyak orang juga. Gue juga sempat nulis 4 tahun lalu di buku gue. Oke. Gue bilang, aku percaya kalau dunia itu berpihak pada orang yang berani, bukan orang pintar. Setuju. Ya, makanya gue ketika Setuju. nemu Fortis Fortuna Adiuvat, gue rasa itu sangat relevan untuk kita buka podcast hari ini. Ya. Ada nggak fase di hidup seorang David Noah? Ya. Yang dimana tadi lu lihat orang tua lu harus kerja keras banget, mungkin uangnya nggak seberapa. Ya. Di titik mana kemudian lu kayak break the cycle, kayak oke, gue nggak bisa gini terus, gue ingin menjadi pembeda di keluarga gue jadi orang terkaya pertama di keluarga gue. Ya. Sebenarnya gue nggak pernah aiming untuk jadi orang terkaya di keluarga gue. Gue bahkan tidak pernah ada satupun mimpi terliar gue itu bisa hidup kayak gue sekarang.
Oke. Tidak pernah ada. Karena for context ya, kita tuh dulu surviving benar-benar dengan less than 100 ribu rupiah per hari.